Pernah nggak sih kalian berdiri di pinggir pelabuhan terus ngeliat kapal yang gedenya bukan main? Rasanya tuh kayak lihat gedung pencakar langit lagi berlayar. Bener-bener nggak masuk akal. Tapi, seberapa besar sih batasannya? Dan yang lebih penting, kenapa kita terus-terusan bikin kapal yang makin besar? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, biar kita nggak kehilangan perspektif, kita mulai dari skala yang paling kita kenal. Sebuah kayak, panjangnya sekitar 4 meter, digerakin pakai tenaga kita sendiri. Coba ingat-ingat ukuran ini ya, karena dari sini, semuanya bakal jadi raksasa. Nah, sekarang kita naik level dikit. Yacht super mewah ini panjangnya bisa sampai 30 meter. Itu setara panjang lapangan basket loh. Ini bukan lagi sekedar perahu biasa. Ini udah jadi semacam rumah mewah terapung yang dirancang buat kenyamanan maksimal. Dan disinilah semuanya jadi gila-gilaan. Lihat ini, kapal pesiar modern kayak Icon of the Seas, panjangnya itu lebih dari 360 meter. Ini bukan lagi perbandingan lapangan basket, ini 4 kali panjang lapangan sepak bola dijajarin. Ini bukan kapal lagi, ini beneran kota terapung. Eits, tapi tunggu dulu. Bahkan kota terapung tadi pun ada yang ngalahin. Kenalin sang legenda supertanker Knock Nevis. Panjangnya 458 meter, hampir setengah kilometer. Coba bayangin, kalau kapal ini diberdiriin, puncaknya itu bakal lebih tinggi dari menara kembar Petronas. Gila kan? Inilah puncak rekayasa maritim soal ukuran. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau kita bisa bikin sesuatu segede ini, pertanyaannya, kenapa? Apa sih yang mendorong kita dalam perlombaan ukuran ini, baik itu buat kapal pesiar atau kapal kargo? Jawabannya ternyata ada di ekonomi. Yuk kita mulai dari yang paling kelihatan, ekonomi di balik kota-kota terapung yang megah ini. Perubahannya itu luar biasa banget. Kita beralih dari kapal pesiar pertama yang cuma bisa bawa sekitar 100 orang ke raksasa kayak Icon of the Seas yang bisa ngangkut 7.600 penumpang. Itu belum termasuk ribuan krunya loh. Ini bukan lagi sekedar kapal, ini udah jadi kota kecil dengan semua fasilitasnya. Jadi, apa sih resep rahasianya? Ternyata simple tapi jenius banget. Pertama, ruang lebih gede artinya lebih banyak atraksi. Waterpark, teater, yang bikin orang rela bayar lebih. Kedua, gelar terbesar di dunia itu sendiri udah jadi iklan gratis yang nggak ternilai harganya. Nah, tapi yang paling penting ini, ekonomi skala. Nambahin jumlah penumpang jadi 2 kali lipat, itu nggak bikin biaya bahan bakar atau kru jadi 2 kali lipat juga. Ini resep buat untung maksimal. Dan ya, tentu aja, ada faktor psikologis kita sebagai konsumen. Perusahaan kapal pesiar tuh tahu banget kalau kita ini penasaran. Kita semua pengen nyobain yang paling baru dan paling besar. Persepsi bahwa lebih besar itu lebih baik adalah mesin yang bikin seluruh model bisnis ini jalan terus. Oke, jadi kalau lebih besar artinya lebih untung, kenapa nggak kita bikin aja kapal segede pulau? Nah, ternyata ada batasnya. Dan batasan itu seringkali bukan datang dari lautan, tapi justru dari infrastruktur yang kita bangun sendiri. Jadi, apa sih yang sebenarnya ngerem laju kapal-kapal ini biar nggak makin gede? Jawabannya, bukan cuma soal fisika, tapi soal geografi, atau lebih tepatnya, jalan pintas buatan manusia yang harus mereka lewati. Dan inilah dia, batasan paling legendaris di dunia perkapalan, Panamax. Selama lebih dari 100 tahun, aturan mainnya simpel banget. Kalau kapal lo mau lewat jalan pintas super penting antara Samudra Atlantik dan Pasifik, ya harus muat di dalam kotak ini. Dan coba dia lihat perbedaannya. Aturan lama itu ngebatasin kapal cuma bisa angkut sekitar 5.000 kontainer. Tapi setelah ada ekspansi besar-besaran, lahirlah kelas baru, Neo Panamax. Kapasitasnya loncat lebih dari 2 kali lipat. Ini bukan sekedar renovasi kecil-kecilan, ini revolusi yang mengubah cara barang dikirim ke seluruh dunia. Sepresisi apa sih batasan ini? Gini deh, kapal perang kelas Iowa milik Amerika itu didesain super spesifik biar bisa lolos. Pas melintas, sisa ruang di kiri kanannya itu kurang dari 15 cm. Bayangin, ini bukti nyata gimana satu terusan bisa nentuin desain salah satu mesin perang terkuat di dunia. Tapi apa ukuran itu selalu jadi tujuan utama? Ternyata nggak juga. Buat beberapa jenis kapal, misi mereka itu jauh lebih penting daripada sekedar jadi yang paling gede. Kita ambil contoh kapal induk. Secara ukuran, mereka nggak beda jauh-jauh amat. Tapi coba lihat bagian propulsi atau mesinnya. Kapal induk AS itu ditenagai reaktor nuklir, yang artinya jangkauan mereka itu secara teori nggak ada batasnya. Nah, ini adalah keunggulan strategis yang fundamental banget. Bukti kalau dalam pertempuran, jangkauan dan daya tahan itu bisa lebih penting daripada ukuran semata. Prinsip yang sama juga berlaku buat kapal-kapal yang lebih kecil. Sebuah kapal penangkap ikan misalnya, dia nggak perlu jadi yang paling besar, tapi dia harus punya bentuk yang pas buat tugasnya.
Kuncinya ada di rasio panjang terhadap lebar. Kapal nelayan yang stabil itu butuh badan yang lebar buat nahan beban jaring yang berat. Konsekuensinya, ya dia jadi lebih lambat. Sebaliknya, speedboat yang ramping bisa melesat kencang, tapi jadi kurang stabil. Intinya, ini soal memilih alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat, di mana bentuk seringkali lebih penting daripada ukuran. Oke, sekarang kita balik lagi ke para raksasa lautan itu. Soalnya, di balik semua kemegahannya, ada harga yang harus dibayar. Dan konsekuensinya ini makin susah buat kita abaikan. 20%. Sejak tahun 2019 saja loh, segitu kenaikan emisi karbon dari industri kapal pesiar. Semakin besar kapalnya, semakin banyak kapalnya, ya semakin besar juga jejak karbon yang mereka tinggalkan di planet kita. Jadi pada akhirnya, pertanyaannya mungkin harus kita geser sedikit. Kita udah tahu kita bisa membangun kapal yang lebih besar lagi. Tapi tantangan sebenarnya bukan lagi seberapa besar, melainkan seberapa cerdas kapal bisa kita buat. Nah, itulah pertanyaan yang bakal menentukan masa depan lautan kita.